Kita ke informasi lainnya pemirsa, tersangka dugaan pelecehan seksual Iwas alias Agus melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual terhadap 15 wanita. Lebih dari 40 adegan dilakukan, tersangka Agus disaksikan langsung oleh tim jaksa dan diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional. Proses rekonstruksi dilakukan Agus di 3 lokasi, yaitu di Taman Udayana, tempat penginapan, dan kawasan Islamic Center yang menjadi lokasi terakhir Agus diantar usai dari penginapan. Rekonstruksi sendiri atas arahan dari tim jaksa penuntut umum untuk memperjelas kronologi kejadian dan memastikan kesesuaian keterangan para korban dan juga saksi. Polisi menegaskan bahwa rekonstruksi ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan bukti untuk proses hukum lanjutan. Tersangka dugaan pelecehan seksual Agus, seorang pemuda disabilitas, hari ini melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual terhadap 15 wanita. Informasi terbarunya pemirsa akan disampaikan oleh rekan kami, ada Herman Zuhdi yang saat ini berada di Mataram. Selamat siang Herman, bagaimana proses rekonstruksi terhadap kasus Agus ini? Baik Pak Ada dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa proses rekonstruksi baru setengah jam yang lalu berakhir di D3 di lokasi terakhir, yaitu kawasan Islamic Center, dan tepat kami mengabarkan saat ini adalah lokasi atau tempat kejadian perkara pertama dari aksi yang dilakukan Agus, yaitu di teras Udayana, tepatnya di sisi utara teras Udayana di kawasan Taman Udayana, Jalan Udayana, Kota Mataram. Proses rekonstruksi tersebut menggambarkan seharusnya 28 adegan yang sebelumnya menjadi petunjuk jaksa, kemudian di lapangan saat terjadi kegiatan rekonstruksi berkembang menjadi 49 adegan yang dipraktekkan oleh tersangka Agus. Salah satunya ada 21 lebih adegan di Taman Udayana, kemudian ditambah kemudian di lokasi kedua, yaitu di Nang Homestay di Karangbaru, kemudian terakhir di kawasan Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain itu dapat kami kabarkan juga bahwa proses rekonstruksi ini diawasi langsung oleh pengawas internal dari Bareskrim Polri, kemudian dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang sejak kemarin sudah tiba di Mataram dan sempat melakukan pengawasan di penyidik di Subdirektorat Renakta Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Selain itu, dari proses rekonstruksi tersebut ada adegan di dalam kamar yang kemudian sebelumnya di dalam laporan para korban tersebut bahwa sang wanita tersangka ini lebih aktif ketimbang dengan para korbannya. Namun saat adegan dilakukan di dalam dalam kamar homestay berkembang bahwa justru para korban ini yang lebih aktif. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Herman Zuhdi mengabarkan langsung dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.